Puji Tuhan, bertemu lagi kita pada pagi hari ini. Ya, saudara-saudara sekalian, sebelum kita lanjut dengan firman yang kita renungkan, berdoa lagi. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat oleh kemurahan Tuhan. Kami selalu merindukan firman-Mu ya Tuhan, sebagai santapan rohani bagi jiwa kami. Kami mau menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Raja Wali pagi, jumpa lagi kita dengan merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Seperti beberapa hari lalu kita telah berbicara mengenai Sakaria dan Elisabet dan Yohanes Pembaptis yang penuh dengan Roh Kudus itu. Kita juga masih berbicara tentang hal itu. Saya mengajak kita membuka dalam kitab Lukas lagi, pasal 1. Di Lukas pasal 1 ini luar biasa. Kita menemukan peranan Roh Kudus di beberapa orang ya. Di antara lain Sakaria, Elisabet, dan Yohanes Pembaptis. Dan kalau saudara membaca di ayat-ayat yang lain di dalam kitab Lukas pasal 2, maka saudara akan menemukan di sana juga tentang seorang tua Simeon yang oleh Roh Kudus memberitahukan kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Nah, sekarang kita lihat sedikit mengenai Maria. Di dalam kitab Lukas pasal 1 ini ayat 35. Saudara perhatikan di sana, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saya coba langsung ke ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara, Maria kita semua tahu ya, dia sebut ibu Yesus. Tetapi kita mengulang lagi bagaimana sejarah dari kelahiran Yesus itu. Tentu ini tidak bisa dilepas tentang Maria. Bagaimana kesiapannya. Kalau Maria tentu tidak siap, maka akan lain lagi ceritanya. Tetapi saudara, mari kita lihat di sini bagaimana Maria waktu dia didatangi oleh malaikat itu, sebenarnya ada sesuatu yang ada pada Maria waktu datangnya malaikat itu ya. Ada hal yang bergejolak di dalam hati Maria. Kenapa? Karena di dalam perjumpaan itu malaikat itu berkata, saudara-saudara, di ayat 31, saya langsung saja, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, dan seterusnya, saudara-saudara. Tetapi di pernyataan malaikat itu langsung dijawab oleh Maria di ayat yang berikut, ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Nah, saudara-saudara, kalau saudara lihat di ayat 27, di sana dikatakan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Maria ini seorang perawan. Lalu tadi dikatakan bagaimana mungkin karena aku belum bersuami. Cocok saudara-saudara, dia seorang perawan. Dan dikatakan dia menjawab bahwa aku belum bersuami. Dalam bahasa lain, dia belum mengenal laki-laki ya. Dalam pergaulannya dengan Yusuf, dia belum mengenal hal-hal yang lebih jauh lagi. Dia belum melakukan hal-hal yang lebih jauh lagi. Dia seorang benar-benar perawan, dan dia seorang yang suci, saudara-saudara. Oleh sebab itu, Alkitab memberi jaminan waktu Maria menjawab itu, Alkitab berkata, nanti Roh Kudus akan menaungi Anda. Dikatakan di sini ya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Jadi saudara lihat, Roh Kudus sama seperti
Zakaria dan Elisabet, mereka hidup benar. Maria seorang perawan, seorang yang menjaga kesucian hidupnya. Jadi Roh Kudus dijanjikan kepada Maria untuk supaya dia mengandung. Dan kandungannya itu kita semua tahu adalah Yesus. Jadi saudara-saudara lihat di sini bahwa kalau Roh Kudus dalam bahasa-bahasa kata-kata lain menghinggapi, turun, masuk, atau menaungi, atau memenuhi seseorang, maka saudara akan lihat sebagaimana Zakaria dan Elisabet, Roh Kudus menaungi mereka, Roh Kudus turun atas mereka, Roh Kudus memenuhi mereka, maka lahirlah Yohanes Pembaptis. Sekarang Maria, Roh Kudus akan dikatakan tadi, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Lalu kaitannya dengan anak itu, saudara. Jadi lahirnya Yesus Kristus adalah pekerjaan Roh Kudus. Kuasa Tuhan dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus. Bukan dengan hubungan suami istri, tetapi pekerjaan Roh memakai Maria melahirkan Yesus. Saudara, saya ingin untuk kita renungkan bahwa kalau Roh Kudus bekerja di dalam seseorang, saudara, kalau Roh Kudus menaungi seseorang, kalau Roh Kudus menaungi rumah tangga, maka apa yang terjadi, saudara? Lahirlah hal-hal yang luar biasa. Sebagaimana Yohanes Pembaptis lahir melalui Elisabet, begitu juga Yesus lahir melalui Maria karena pekerjaan Roh. Saya ingin lebih melebar di sini. Saudara, ambil contoh, beberapa contoh di dalam Alkitab. Bagaimana 1 Samuel pasal 16 ayat 13, sejak Roh Tuhan menguasai Daud. Luar biasa, saudara. Alkitab menuliskan sejak itu Roh Tuhan menguasai Daud. Dan saudara, apa maksud Roh Tuhan menguasai Daud? Pasal ke-7, muncullah Goliat, saudara-saudara. Ada satu peperangan yang dahsyat, ada satu tantangan yang besar yang dihadapi oleh Daud dan Israel. Kalau Zakaria pasal 4 memberi jaminan, bukan oleh kuat dan keperkasaan, tapi oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Jadi saudara lihat, waktu Daud dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Daud, pendek cerita, dapat mengalahkan Goliat. Kekuatan apa yang ada pada Daud? Adalah Roh Kudus. Kita lihat juga contoh berikut di pasal 7 kitab Hakim-Hakim. Saudara perhatikan, dan pasal 6 ayat 34, Roh Tuhan menguasai Gideon di pasal 6 ayat 34. Jadi saudara lihat, Roh Kudus menguasai seseorang. Di pasal 7, Gideon menghadapi peperangan yang dahsyat. Dia menyiapkan 32.000 pasukan, tapi Tuhan bilang tidak. Tes. Hanya tinggal 300 orang, saudara. Nah, ini seorang pemimpin yang dahsyat ini. Dia memimpin 300 orang untuk berperang, saudara. Dan 300 orang dipisah 100 lagi. Bukan oleh kuat, tapi oleh Roh Tuhan. Di dalam Kisah pasal 9 ayat 17, di sana dijanjikan, Paulus, engkau akan penuh Roh Kudus. Dan di pasal 13 ayat 9, di sana dituliskan Paulus yang penuh dengan Roh Kudus itu. Nah, saudara-saudara, saya mau ingin mengakhiri di sini bagaimana seorang Paulus, dia penuh dengan Roh Kudus. Dan saudara-saudara, saya kira kita semua tahu rasul yang besar ini. Tidak ada rasul seperti Rasul Paulus. Saudara, suratannya luar biasa, melahirkan sidang luar biasa, dan dia begitu hebat dalam penginjilan. Ada apa di dalam Paulus? Ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin dia, yang menyertai dia, sehingga dia melahirkan banyak gereja-gereja Tuhan.
Dan tidak pernah ada seorang rasul seperti Paulus melahirkan gereja disebut umat Tuhan. Mari saudara-saudara, kita belajar lagi bahwa hanya dengan Roh Kudus kita dapat melahirkan hal-hal yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi mengucap syukur karena kami percayai Roh Kudus-Mu lah yang memberi kami kemenangan, yang memberi umat-umat-Mu kekuatan yang luar biasa, sehingga kami dapat melahirkan hal-hal yang besar karena Roh-Mu ada di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat, tetap ikuti peraturan pemerintah, baca Alkitab 1 pasal 1 hari. Pakai masker lagi saudara-saudara kalau saudara keluar dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian.